Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi saya tentang terapi oksigen. Biasanya dalam terapi oksigen ini pada masalah-masalah pasien yang mengalami debreathing ya. Apabila ventilasi yang baik, maka mendapatkan oksigen yang juga akan baik sehingga oksigen ke sel itu cukup ya. Nah, ini ada perlu beberapa yang harus dikaji ya, harus segera dilakukan. Apakah pasiennya bernapas atau tidak? Apakah pasiennya itu memiliki napas spontan atau tidak ya? Nah, biasanya untuk pemberian oksigenasi indikasinya sebelum ke indikasi kita pengertian dulu ya, bahwa pengertian memberikan oksigen itu adalah memberikan aliran gas ya lebih daripada 20% pada tekanan 1 atmosfer sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam darah ya. Nah, ini menurut Banner and Start. Kemudian indikasi pemberian terapi oksigen itu misalkan pada pasien yang bernapas secara spontan namun tidak adekuat ya. Misalkan kita melihat dari nilai SpO2-nya kurang daripada 94%. Maka di sini oksigenasi ya dilakukan dengan terapi oksigen. Nah, apabila pasiennya itu tidak bernapas secara spontan atau napasnya sangat dangkal, maka ventilasi ini butuh ada dukungan yang namanya dukungan ventilasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, oksigenasi itu sendiri bahwa misalnya harus diberikan ya dengan fraksi oksigen yang serendah mungkin gitu ya, yang serendah mungkin sehingga untuk memungkinkan dapat mempertahankan nilai PaO2 ya, tekanan parsial oksigen lebih daripada 60 mm air raksa. Kemudian atau bisa dilihat juga dari nilai saturasi oksigen lebih daripada 90%. Jadi saturasi oksigen itu jumlah oksigen yang terikat di dalam hemoglobin ya. Kemudian peningkatan PaO2 hanya akan memberi dampak kecil pada peningkatan oksigenasi namun akan meningkatkan risiko oksigen. Nah, kita harus mengkaji ya untuk pada pasien yang akan diberikan terapi oksigen itu dimulai dari frekuensi pernapasannya, apakah ada dyspnea, ya sesak, kemudian apakah ada sianosis, apakah mengalami penurunan kesadaran, kemudian bunyi napas apakah ada yang abnormal ya di luar vesikuler, bronkofesikuler dan bronkial. Kemudian apakah ada apne, saturasi oksigennya jika ada, dan kemudian penurunan heart rate. Nah, tujuan di dalam memberikan terapi oksigenasi ya pertama untuk meningkatkan keadaan hipoksemia sesuai dengan hasil analisis gas darah. Jadi ada dua istilah, ada hipoksia, ada hipoksemia. Jadi kalau hipoksia kekurangan oksigen itu di jaringan, tapi kalau hipoksemia kekurangan oksigen di dalam darah. Ini bisa dilihat juga dari nilai analisa gas darah. Kemudian yang kedua mempertahankan oksigen jaringan yang adekuat, kemudian untuk menurunkan kerja napas atau walk of breathing. Jadi ketika pasien yang mengalami hipoksia otomatis tubuh melakukan kompensasi supaya oksigen dapat sebanyak mungkin, seadekuat mungkin bisa terhirup supaya untuk memenuhi kebutuhan di dalam tubuh pasien ya, di dalam tubuh. Nah, kemudian untuk menurunkan kerja jantung ya karena mempertahankan oksigen arteri ya. Nah, ini ada beberapa metode pemberian. Ada beberapa metode pemberian di dalam terapi oksigen ya. Ada beberapa metode pemberian terapi oksigen. Nah, ini oksigen ya, O2 ini sifatnya netral tetapi sangat dibutuhkan oleh
makhluk hidup ya. Salah satu contohnya kita manusia ya. Di sini ada sistem aliran rendah, yang kedua ada sistem aliran tinggi. Nah, sistem aliran rendah tetapi dengan konsentrasi yang rendah, biasanya pemberiannya ini adalah melalui nasal kanul ya, kurang lebih 1 sampai 5 liter per menit. Nah, kemudian ada metode pemberian terapi oksigen ya, konsentrasinya tinggi ya, alirannya rendah, yaitu melalui simple mask. Nah, ini simple mask berfungsi atau digunakan pada pasien-pasien yang memang mengalami hipokarbia. Jadi di dalam tubuh penilaian dari nilai AGD arteri itu ya, anasa gas darah itu untuk VCO2 normal itu 35 sampai 45. Nah, supaya mempertahankan di rank tekanan tersebut, maka simple mask ini diberikan salah satu pada pasien dengan hipokarbia, sehingga CO2 yang sudah dikeluarkan akan sebagian kembali dihisap gitu ya, dihirup kembali oleh pasien ya. Ini pemberiannya jumlahnya adalah 6 sampai 8 liter per menit. Kemudian juga ada rebating mask ya. Ini 9 sampai 12 liter per menit. Kemudian non rebating mask. Nah, perbedaan rebating mask sama non rebating rebating mask sama non rebating mask, biasanya kalau untuk non rebating mask itu ada katupnya ya, ada katupnya. Nah, non rebating mask biasanya diberikan, salah satu contohnya pada pasien dengan cedera kepala berat atau severe head injury. Ya, biasanya karena gini, manusia normal ketika kekurangan oksigen ya, dia akan mengalami penurunan kesadaran itu ya, kalau misalkan ini ya dia akan mengalami penurunan kesadaran karena yang namanya otak itu kebutuhan nutrisi yang utamanya adalah oksigen dan glukosa. Apalagi kalau misalkan pada pasien dengan cedera kepala berat yang artinya mengalami trauma di daerah otak ya, ini sangat kekurangan, maka menggunakan sistem aliran rendah, karena sistem aliran rendah dan konsentrasi tinggi. Nah, non rebating mask ini sangat ideal karena kenapa? Dengan aliran rendah dia tidak apa namanya? Dia tidak menyebabkan memperparah atau memperburuk tekanan tinggi intrakranial, tetapi suplai oksigen terpenuhi secara adekuat ya, dengan konsentrasi yang tinggi tetapi aliran rendah. Nah, kemudian ada juga sistem aliran tinggi dengan konsentrasi rendah, itu melalui venturi mask 24% sampai 50%. Kemudian ada juga untuk konsentrasinya, sistem alirannya tinggi tetapi konsentrasinya tinggi. Ini biasanya ambubeg ya, atau BVM nama lainnya. Nah, kemudian untuk BVM ini merupakan dukungan ventilasi ya, atau BVM ini untuk ventilasi mekanik ya, sebelum misalkan ada pasien apne ya, diberikan bagging gitu kan. Kemudian preoksigenasi misalkan pada pasien yang memang tentunya di bawah saturasinya di bawah 94 ya. Nah, ini namanya low flow high concentration. Nah, di mana untuk FiO2 ya, fraksi inspirasi oksigen. Nah, 1 liter itu sama dengan 24%. Jadi kalau pemberian 2 liter berarti Anda memberikan FiO2-nya itu adalah 28%. Jadi setiap kenaikan 1 liter pemberian terapi oksigen itu sama dengan kenaikannya 4% ya. Jadi kalau 1 liter per menit itu sama dengan pemberian FiO2-nya 24%. Kalau 2 liter itu 28%. Kalau 3 liter 32%. Jadi kenaikannya, setiap kenaikan 1 liter ya, pemberian terapi oksigen itu adalah kenaikannya 4%. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Di sini ada nasal kanul. Nah, nasal kanul ini merupakan alat terapi oksigenasi yang paling sangat sederhana ya. Biasanya digunakan pada kasus yang secara luas ya. Misalkan ada yang datang pasien pingsan ke IGD Anda gitu kan. Nah, terus nah, pada pasien yang pingsan itu sebetulnya wajib ya diberikan oksigen. Jangan sampai, "Oh, Pak, ini saturasinya juga bagus, saturasinya bagus." Ya, alat itu bisa termanipulasi ya. Alat itu bisa termanipulasi.
Jadi dalam kondisi pingsan itu kan udah kekurangan oksigen salah satunya ya, atau pasiennya juga mengalami hipoglikemi, maka berikanlah terapi oksigen misalkan yang paling rendah. Nah, biasanya mohon maaf apabila mahasiswa praktek di lapangan nanya ke perawatnya, ini gimana nih alirannya Pak? Diberikan berapa liter? Udah 4 liter aja, 5 liter aja. Itu hati-hati karena kalau kekurangan pasiennya inadekuat, kalau kelebihan nanti ada keracunan oksigen jadi hiperoksigenasi. Nah, itu harus dihitung dengan rumus yang sangat sederhana. Berarti nanti kita menghitung menit volume ya, sama dengan tidak volume dikali RR pada pasien dikali 28%. Nah, nanti akan didapatkan hasil berapa misalkan terapi yang tepat. Nah, ini si nasal kanul ini memiliki keuntungan di mana pemasangannya itu memang sangat mudah dan nyaman ya pada pasien. Kemudian pasiennya itu memang jelas bisa makan, bisa minum gitu ya. Bisa makan, bisa minum. Nah, kemudian kerugiannya ini ada menyebabkan iritasi pada mukosa hidung, maaf. Nah, ini mudah lepas, tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen yang lebih daripada 44% dan tidak dapat digunakan pada pasien dengan obstruksi nasal. Nah, di dalam ventilasi itu setelah kita bisa membebaskan jalan napas, misalkan ada pasien dengan gangguan pernapasan ya, bisa juga perlu disampaikan bahwa dipastikan bahwa pasien yang bernapas spontan, apakah pasien itu bernapas spontan atau tidak ya. Jika tidak spontan, maka pasien itu perlu dengan dukungan ventilasi yang bertekanan positif ya. Jadi untuk pemberian pernapasan juga nanti ada yang mouth to mouth ya, mouth to mask, mouth to barrier dan BPM. Tetapi untuk terapi oksigen ya, terapi oksigen di sini yang paling rendah itu adalah nasal kanul. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ada simple mask. Nah, sungkup atau mask ini berfungsi untuk menampung oksigen dan karbon dioksida hasil ekspirasi. Nah, alat ini mampu menyediakan freksi oksigen melalui FiO2-nya ini kurang lebih sekitar 40-60% dengan aliran sekitar 5-10 liter per menit. Nah, ini mencegah karbon dioksida yang telah dikeluarkan dan tertahan pada sungkup untuk terhirup kembali. Nah, ini di matching, biasanya pemberian terapi oksigen ini biasanya di match atau di matchingkan dengan nilai AGD gitu ya, dimatchkan dengan nilai AGD. Kemudian mampu memberikan fraksi oksigen yang lebih tinggi daripada nasal kanul ini, lebih tinggi selevel daripada tadi nasal kanul ya. Nah, tapi ada kerugiannya, alat ini tidak dapat memberikan fraksi oksigen kurang daripada 40%. Ini sangat fraksinya sangat kecil ya, 40%. Di sini ada rebreathing mask. Rebreathing mask itu aliran yang diberikan ini hanya 8 sampai 12 liter per menit. Nah, dengan konsentrasi 60-80%. Nah, kemudian untuk udara inspirasi sebagian ini bercampur dengan udara ekspirasi sepertiga bagian volume ekshalasi. Ini masuk ke kantong ya. Nah, hati-hati kalau misalkan perawat pemula ya, ini yang baru lulus. Nanti kalau mau memasang rebreathing mask atau non rebreathing mask, ini kantongnya tolong dikembangkan dulu ya, dikembangkan dulu. Nah, ini sering hal yang menjadi lupa gitu kan. Nah, konsentrasi ini keuntungannya dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi ya, lebih tinggi dari sungkup muka sederhana yang tadi. Nah, ini ada keuntungan tidak memberikan pengeringan pada lendir. Jadi kalau misalkan terlalu kering ya oksigen itu sangat kurang baik gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Ini ada kerugiannya, tidak dapat memberikan oksigen dengan konsentrasi yang rendah. Jika aliran lebih rendah dapat menyebabkan pengumpulan CO2, kantong oksigen ini ya bisa terlipat gitu ya kerugiannya. Nah, ini
non-rebating mass, ya. Ada di sini ada reservoir bag-nya, kemudian ini ada ini yang untuk ekspirasi, ya. Ini ada inspirasi, dan ini lubang untuk ekspirasi katup ekspirasi. Kemudian ini oksigen feeding line ini adalah yang disambungkan ke dalam tabung oksigen atau misalkan selang oksigen. Jadi aliran yang diberikan pada non-rebating ini adalah 8-12 liter per menit dengan konsentrasi oksigen 80-100%. Jadi aliran rendah, konsentrasi tinggi. Nah, ini udara inspirasi tidak bercampur nih. Hebatnya ini udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi. Ya, tadi ada katupnya itu, ya. Tidak dipengaruhi oleh udara luar. Nah, keuntungannya konsentrasi oksigen yang diperoleh dapat mencapai 100%, kemudian tidak mengeringkan selaput lendir. Kerugiannya sama seperti rebating mass, kadang kantong oksigen bisa terlipat, ya. Tapi hati-hati dalam pemberian non rebating mass, ini kantongnya harus ditiup dulu, dikembangkan dulu, ya. Kemudian di sini ada venturi mass. Prinsip pemberian dari oksigen dengan alat ini yaitu gas yang dialirkan dari tabung akan menuju ke sungkup yang kemudian akan dihimpit untuk mengatur suplai oksigen, sehingga tercipta tekanan negatif, akibatnya udara luar dihisap dan aliran udara yang dihasilkan lebih banyak. Ini kecepatan konsentrasi alirannya 4-14 liter per menit dengan konsentrasi 30-55%. Nah, kemudian untuk keuntungannya di sini dapat memberikan secara konstan, ya, sesuai dengan petunjuk pada alat dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pola napas terhadap FiO2. Nah, ini suhu dan gas dapat dikontrol serta tidak terjadi penumpukan CO2. Ini hebatnya, tidak terjadi penumpukan CO2. Tetapi akan mengalami kerugian, ada kerugiannya pada sistem ini umumnya hampir sama dengan sungkup muka, yaitu pada alirannya rendah. Nah, ini BVM, ya, bag pass mask. Jadi alat ini, bag pass mask ini terdiri daripada shape inflating dan shape inflating bag, ya. Nah, shape inflating bag, kemudian dan non rebating valve. Artinya ada adapter juga yang dapat dihubungkan dengan ETT. Nah, ini ada adapter nanti yang bisa dihubungkan dengan ETT. Nah, ini bentuknya beda-beda, ya, sesuai dengan ukurannya juga beda-beda sesuai dengan tingkatan usia. Nah, biasanya ini didesain untuk untuk sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, di sini, ya, ini, ya, namanya bag, ya, bag. Kemudian ada selang namanya O2 supply. Jadi ada selang untuk aliran udara. Kemudian ada intake valve. Nah, di sini ada tabung untuk masuknya udara. Kemudian yang ini, yang kayak kantung ini, yang plastik ini namanya O2 reservoir. Nah, ini namanya adalah fast mask, ya. Fast mask yang nanti ditempelkan pada hidung dan sampai mulut pasien, ya. Kemudian aturan main dari pemberian ini biasanya memberikan tekanan sehingga akan mengeluarkan volume, akan menghasilkan volume oksigen yang dihasilkan. Nah, hati-hati dalam pemberian proses bagging pada saat kita ngebagging, ya. Nah, nanti biasanya suka pas dipijit jangan terlalu semuanya dihabiskan, ya. Kita dicukupkan, ya, sesuai dengan ya setengahnya aja atau seperempatnya mijitnya itu, ya. Nah, hati-hati kalau misalkan begitu kita pijit ternyata ada tahanan yang kuat, berarti itu terjadi fighting. Artinya fighting itu kita memberikan tekanan sementara si pasien, ya, misalkan hampir ada pernapasannya, gitu, ya. Misalkan ada pernapasannya, mulai ada pernapasan memberikan ekspirasi, sehingga begitu ingin mengeluarkan udara kita dorong, gitu. Jadi itu terjadinya fighting, ya. Terjadinya fighting di BVM. Nah, ini fungsi daripada BVM atau ambu bag ini, ya,
biasanya untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernapasan buatan untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen dan untuk menjamin pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di paru-paru secara normal. Nah, pemberiannya ini 12 sampai 15 liter per menit dengan FiO2-nya 100%. Kemudian kita dianjurkan untuk pilih ukuran masker BVM-nya ya, masker BVM-nya. Kenapa? Karena untuk yang tepat jangan sampai masker BVM dewasa digunakan pada bayi atau sebaliknya. Nah, ada juga BVM ya secara dengan suplementasi oksigen 15 liter per menit. Nah, ini 15 liter per menit berarti ya juga bisa dapat memberikan 60% oksigen kepada pasien. Nah, untuk selanjutnya ya metode yang tadi ya, ini caranya ada huruf C ya, dengan pemberian ventilasi BVM lebih baik ini dilakukan berdua ya, kalau bila memungkinkan. Ini dengan metode huruf E ya, ini E nih, E. Lalu ini C ya. Nah, ini huruf C, jempol dan telunjuk, dan kemudian dari mulai jari tengah sampai kelingking ini membentuk huruf C ya. Membentuk huruf C ini berdasarkan sumbernya itu dari ACLS tahun 2012 ya, mengatakan seperti itu, jadi E dan C. Nah, kemudian untuk yang terakhir ventilasi mekanik. Nah, ventilasi mekanik ini adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi memberikan bantuan napas pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan napas buatan ya. Suatu alat juga ini digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Jadi biasanya ventilator ini diberikan pada pasien dengan gagal ventilasi gagal pernapasan ya. Gagal napas itu juga ada tipe 1, tipe 2, itu nanti bisa dibahas secara lebih rinci lagi pada materi gagal napas. Tetapi indikasi di pemasangan ventilasi mekanik ini karena fungsi paru pasien tidak bisa bernapas secara spontan, ada gagal napas, bisa dilihat dari pasiennya sesak, sianosis, kemudian nilai VCO2-nya itu di atas 45 mm air raksa gitu kan. Nah, maka ini pasien gagal napas. Jadi ventilator atau ventilasi mekanik ini adalah alat untuk mengambil alih pernapasan pasien ya. Jadi kalau misalkan pasiennya apne, misalkan pasiennya itu memang tidak bisa bernapas spontan, artinya tidak ada usaha bernapas dari pasien itu sendiri, maka mode yang digunakannya adalah kontrol. Tetapi kalau misalkan sebagian napas dari pasien, sebagian napas dari alat, ya bisa dengan mode yang namanya support. Nah, biasanya ini sampai 100% ya, jelas sampai 100%. Jadi ventilasi mekanik juga ada yang non invasif, ada juga yang diberikan invasif. Jadi kalau non invasif itu ya tidak diberikan semacam memasukkan ETT gitu ya. Kalau invasif itu nanti kalau misalkan ada pasien apnea gagal napas diintubasi, kemudian dimasukkan ETT, kemudian disambungkan dengan ambu bag, kan tidak mungkin selama 24 jam ya seorang perawat untuk memompa di ambu bag, maka harus disambungkan dengan ventilator ya, dimasukkan ke dalam sirkuit. Nah, ini disambungkan dengan sirkuit ventilator, ada yang bagian inspirasi dan bagian ekspirasi, sehingga nanti akan disetting ya, nanti dari IGD ruang resusitasi, kemudian dievakuasi ke ruang ICU dan untuk dirawat untuk lebih lanjut. Nah, itu mungkin terapi oksigen dari hal yang paling sederhana sampai dengan kebutuhan oksigen yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan, karena setelah ini ada kuliah yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipahami, agak ngebut Terima gini. kasih, Pak. Ya, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, yo, assalamualaikum. Izin lab ya.
Sama-sama Waalaikumsalam. Bapak, sama-sama sukses selalu ya. Amin. Amin. Amin.